pengikutnya sampai detik ini, yaitu orang yang hafal Quran, hafal hadis, ilmu agamanya ke langit, LC, profesor doktor, kiai haji, tapi pemikirannya liberal, sekuler. Khilafah ada dalilnya, khalifah ada dalilnya, ayatnya ada, hadisnya ada, ya. Cadar, jilbab, ya minimal ada dalilnya, ya. Walaupun agak dipertentangkan, intinya semuanya ada syariatnya. Itu berusaha dijauhkan, ya, dari kita dijauhkan. Khilafah ditentang, khalifah ditentang, cadar dipermasalahkan, celana cingkrang dituduh radikal. Padahal itu semua ada dalilnya, ada syariatnya. Sementara K-pop, tahu K-pop? TikTok, K-pop atau apapun, nggak ada syariatnya, nggak ada tuntunannya, nggak ada dalilnya, malah dikenalkan kepada kita, disuruh ngikuti drama Korea. Ini gimana coba? Siapa yang nyuruh mengenalkan budaya K-pop kemarin? Siapa? Wakil Presiden Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin. Tapi kalau ada jeli, saudaraku, kalau ada jeli, sebenarnya itu bukan Ki Haji Ma'ruf Amin yang ngomong itu. Coba lihat videonya, putar videonya. Beliau baca teks, kosong jiwanya, kosong pikirannya, kebanyakan makan duit. Dia baca teks, ngeri saudaraku, ngeri. Jadi gini, di dalam Al-Quran ayat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Coba dibuka. Surat apa? Al-A'raf 175 176. Bu, di rumah dicek nanti. Ayat itu menggambarkan ada orang dikasih ayat sama Allah, dimasukkan ayat, tetapi orang itu justru membuang ayatnya, dilepas ayat itu dari dirinya, padahal ayat itu sudah masuk, sudah hafal Quran, dia dikasih sama Allah ayat, tapi sama dia dilepas itu ayat, dibuang, dan dia lebih menuruti godaan setan sampai dia tersesat. Itu di 175-nya. Di 176-nya Allah lebih jelas lagi. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Baca. Famathaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas. Al-ayah. Kata Allah, kalau kami menghendaki akan aku angkat derajatnya dia, tapi sayang dia lebih mementingkan duniawinya, mementingkan nafsunya, dan lebih mementingkan nafsunya yang rendah. Orang seperti ini, kata Allah, dia seperti anjing. Perhatikan, kalbiin tahmil, dia seperti anjing yang menjulur-julurkan lidahnya. Baca kalau nggak percaya. Jadi cebong itu masih halus, Pak. Cebong itu masih sopan. Anjing, kata Allah, dikasih ayat dibuang, bahkan dijual, bahkan digadaikan ayatnya demi jabatan, demi uang. Nah, kata Allah, dia seperti anjing. Nabi Musa dikejar sama Raja Fir'aun. Buka surat Toha ayat 78. Akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah, mati. Sebagian pengikutnya Fir'aun yang masih hidup lari ke Mesir, ya, ateis, termasuk komunis,
termasuk imperialis, ya kan? Ya orang-orang seperti itulah, liberalis, sampai sekarang masih ada. Nah, salah satunya adalah Raja Jalbabiyah di sana, di Suriah sana, Syam. Dulu ada pengikut Fir'aun namanya Jalbabiyah. Dia nggak bisa menandingi Fir'aun, dia nggak bisa mengalahkan dakwahnya Fir'aun. Maka akhirnya dia panggil ulama namanya Bal'am bin Bauroh. Jadi ada raja dolim, raja munafik namanya Jalbabiyah, tidak bisa mengalahkan Musa, maka dipanggillah ulama namanya Bal'am bin Bauroh. Hei Bal'am, sini, kamu tak kasih jabatan, tak kasih harta, jadilah kamu antek-antekku, lawan itu Musa. Maka Bal'am siap dan mau melawan Nabi Musa itu sampai tetes darah penghabisan. Nah, Bal'am bin Bauroh ini sampai sekarang masih ada pengikutnya sampai detik ini, yaitu orang yang hafal Quran, hafal hadis, ilmu agamanya ke langit, LC, profesor doktor, kiai haji, tapi pemikirannya liberal, sekuler, jauh dari syariat. Nah, salah satunya K-pop tadi itu. Gitu saudaraku. Takbir. Mudah-mudahan anak-anaknya Anda tidak termasuk orang yang mengagumi drama Korea, tidak mengikuti K-pop, apalagi TikTok. Zhang Yingming yang bikin TikTok kaya raya, uangnya terus naik. Yang bikin TikTok orang Cina, yang pakai aplikasi TikTok tambah gila, tambah hilang imannya. Yang buat TikTok tambah kaya. Memang begitu cara menghancurkan agama Islam, itu begitu. Ini kayaknya ada korban-korban TikTok di sini nih kayaknya ya. Naudzubillah min dzalik. Bu, tobat Bu ya. Yang punya TikTok dihapus ya. Masa mau mandi TikTok, mau minum TikTok, ya, mau makan TikTok. Naudzubillah min dzalik. La haula wala quwata. Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadikan ini orang-orang yang selamat semuanya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu ya Allah. Terus gimana pilkada ini, gimana? Milih siapa? Pilih mudarat yang paling kecil. Gak gini, saya hanya mau bermain pikiran. Saya orang Jawa, saya nggak ada relevansinya ngomong pilkada di Medan. Saya hanya ingin ngomong satu aja, ya, bahwa bahasanya gimana ya supaya Anda nggak salah paham ya. Seandainya ada orang nyalonkan wali kota, calon wali kota datang ke saya, Gus Nur, saya mau nyalon jadi wali kota, tolong bantu saya, nih 2 miliar umpama ini. Saya lihat orang itu bohong, pembohong, pendusta, curang, culas. Saya lihat orang itu nggak ada auranya, jauh dari agama umpama ini, ya, dan berangkat dari partai yang naudzubillah min dzalik, sangat benci dengan syariat Islam umpama ini. Kalau dia datang ke saya, nih Gus 2 miliar, tolong dukung saya, maka demi Allah, ya, jangankan 2 miliar, dunia dan isinya sekalipun bawa pulang. Karena urusan milih ini juga ada hubungannya dengan masa depan rakyat, masa depan tetanggamu, masa depan keluargamu, saudaramu, sepupumu, anak istrimu. Dan besok di hadapan Allah ada hujahnya itu. Wahai calon, saya akan bilang gitu, Anda ini orang curang, Anda orang culas, ya, maka uangmu tidak ada apa-apanya di hadapanku, bawa pulang. Saya nggak akan mendukung dirimu. Tapi sebaliknya, seandainya engkau orang jujur, orang baik, orang amanah, orang yang di dalam dadamu ada Allah,
maka aku yang akan rela mengorbankan uangku untuk mendukung dirimu, nggak usah dibayar. Ini analoginya begitu. Kalau ada calon wali kota jujur, berangkat dari lingkungan yang baik, walaupun nggak 100%, karena kita sekarang hidup di zaman yang sistemnya memang sudah salah. Jangan dipaksa, sistemnya salah Pak, tapi minimal mudaratnya paling kecil, gitu ya. Ada calon wali kota, orangnya baik, jujur, ya sholat, ada iman di dalam hatinya, maka saya tidak butuh uangmu. Justru saya yang akan mengorbankan waktuku, tenagaku, pikiranku, bahkan uangku untuk mendukung dirimu. Saya nggak butuh uangmu, saya butuh kejujuranmu, saya butuh imanmu. Uangmu berapapun nggak laku di hadapan saya. Ayo, saya akan bantu kamu. Bismillah, saya bayar.